kita mulai beribadah, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami mau mulai beribadah Live Kids. Tuhan Yesus, tolong berkatikan Cici Koko yang akan melayani ibadah hari ini. Tuhan Yesus, tolong memberkatikan kami biar kami bisa mengerti apa yang diajarkan oleh Cici dan Koko. Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Sudah siap beribadah online hari ini? Yuk, sekarang Cici ajak kita semua untuk menyanyikan lagu ini sama-sama dengan penuh semangat. Kasih Yesus tinggi, sangat tinggi. Cintanya dalam, teramat dalam tiap hari dalam hidupku. Ku rasakan besar
yang mau menjadi terangnya Tuhan dan hidupnya bersinar bagi sesama. Yuk Cici ajak kita semua untuk menyanyikan lagu ini dengan hati yang penuh sukacita. Ku mau jadi terang, ku mau jadi terang, ku mau bersinar dalam gelap. Ku mau jadi terang, ku mau jadi terang, bersinar bagi Tuhan. Ku mau jadi terang, ku mau jadi terang, ku mau bersinar dalam gelap. Ku mau jadi terang, ku mau jadi terang, bersinar bagi Tuhan. Dalam perkataanku, dalam tiap tingkah lakuku, dalam segala perbuatanku, pancarkan terang Tuhan. Dalam perkataanku, dalam tiap tingkah lakuku, dalam segala perbuatanku, pancarkan terang Tuhan. Ku mau jadi terang, ku mau jadi terang, ku mau bersinar dalam gelap. Ku mau jadi terang, ku mau jadi terang, bersinar bagi Tuhan. Dalam perkataanku, dalam tiap tingkah lakuku, dalam segala perbuatanku, pancarkan terang Tuhan. Dalam perkataanku, dalam tiap tingkah lakuku, dalam segala perbuatanku, pancarkan terang Tuhan. Woah, 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 dalam perkataanku, dalam tiap tingkah lakuku, dalam segala perbuatanku, pancarkan terang Tuhan. Dalam perkataanku, dalam tiap tingkah lakuku, dalam segala perbuatanku, pancarkan terang Tuhan. Pancarkan terang Tuhan. Pancarkan terang Tuhan. Woah, woah, woah. Nah, adik-adik, sebelum kita masuk untuk mendengarkan firman Tuhan, kita mau sama-sama mempersiapkan hati, pikiran kita, dan kita mau undang Roh Kudus untuk menuntun hati dan pikiran kita. Karena kita tahu bahwa kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan, dan kita mau bersyukur karena tuntunannya, karena pemeliharaannya, kita ada sampai hari ini. Yuk sekarang adik-adik, kita mau nyanyikan lagu ini dengan serius. Kau Tuhan tak pernah tertidur, selalu menjaga di setiap langkahku. Kasih-Mu selalu peliharaku, anugerah-Mu besar
meluputkan aku daripada maut, bahkan menjaga kakiku sehingga tidak tersandung. Maka aku boleh berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kehidupan. Ku puji Kau Yesus karena kebaikan-Mu, ajaib perbuatan-Mu di dalam hidupku. Ku akan setia mengiring-Mu Yesus dengan segenap hatiku. Ku puji Kau Yesus karena kebaikan-Mu, ajaib perbuatan-Mu di dalam hidupku. Ku akan setia mengiring-Mu Yesus dengan segenap hatiku. Tuhan Yesus, kami datang ke hadirat-Mu dan sebentar lagi kami akan mendengar firman Tuhan. Berikanlah hati dan pikiran kami untuk siap menerima pengajaran yang Engkau berikan melalui Koko dan Cici. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Halo adik-adik, shalom. Selamat hari Minggu. Ketemu lagi dengan Cici Iren di sini. Hari ini Cici Iren mau cerita buat kalian. Apa kabar kalian semua? Baik-baik, puji Tuhan. Hari ini Cici mau cerita sesuatu. Ayo duduk yang baik. Buka telinganya. Yang punya Alkitab juga boleh bawa Alkitabnya ke depan. Kita mau dengarkan firman Tuhan sama-sama. Sudah siap? Good. Hari ini Cici mau cerita tentang murid Tuhan. Tebak ya. Yang suka memberitakan firman Tuhan. Dan dia berjalan keliling banyak tempat untuk menceritakan Tuhan Yesus pada banyak orang di sana. Bisa tebak siapa? Depannya huruf P. Iya betul, Paulus, Rasul Paulus. Cici mau cerita tentang Rasul Paulus yang melakukan perjalanan pemberitaan firman Tuhan kemana-mana. Nah, tapi hari ini Cici cerita Rasul Paulus akan memberitakan firman Tuhan ke suatu tempat yang bernama Listra. Namanya apa? Listra, depannya L ya. Listra. Dan dia tidak sendiri. Dia ditemani oleh temannya yang bernama Barnabas. Siapa namanya? Barnabas. Iya betul. Nah, Paulus memberitakan tentang Tuhan Yesus bersama Barnabas sampai di Listra ini. Dan di kota Listra ini banyak orang yang belum pernah mendengar nama Tuhan Yesus, belum kenal Tuhan Yesus. Dan setelah Paulus menceritakan segala macam firman Tuhan, Paulus ketemu ada satu orang yang tidak bisa berjalan. Disebut orang apa? Orang lumpuh, betul. Orang ini tidak bisa berjalan. Tapi Paulus tahu Tuhan Yesus mau menyembuhkan dia. Oleh karena itu, Paulus bilang sama orang ini, orang lumpuh ini, dia bilang, bangkitlah, berdirilah dengan tegak. Kira-kira apa yang terjadi? Orang lumpuh yang gak bisa jalan, bisa gak berdiri tegak? Gak bisa ya biasanya. Tapi ini bisa loh. Kenapa? Karena nama Tuhan Yesus, karena Tuhan yang menyembuhkan dia. Jadi saat itu orangnya benar-benar bisa berdiri tegak. Dan bayangkan apa yang terjadi. Gimana kira-kira reaksi orang yang ngeliat? Wah, semuanya langsung kaget. Dan semuanya langsung, ini luar biasa. Kami gak pernah lihat sebelumnya. Ini luar biasa. Ini Paulus ini sama Barnabas ini adalah dewa ya. Dewa dari mana ini yang bisa melakukan perbuatan yang hebat, perbuatan yang ajaib. Kalau gitu kita mau ini semua orang masyarakat di sini, orang-orang di sini mau kasih bunga ya buat Paulus sama Barnabas.
Terus kita mau ini ya, persembahkan korban. Kita mau bakar sapi, lembu gitu buat Paulus sama Barnabas. Karena kita mau mengucapkan terima kasih dan mau menyembah kalian berdua. Wah, Paulus sama Barnabas kaget. Wah, bukan. Itu bukan karena kami yang hebat, bukan karena kami yang bisa. Yang menyembuhkan itu Tuhan. Jadi yang kalian harus sembah itu Tuhan, bukan kami. Kami ini hanya manusia biasa seperti kalian. Oh, mereka memaksa tetap mau menyembah Paulus dan Barnabas, mau memberikan persembahan itu juga. Tapi pada akhirnya Paulus dan Barnabas berhasil meyakinkan orang-orang itu. Jadi mereka nggak jadi memberikan persembahan itu. Tapi tahukah kalian, di kota itu ternyata ada orang-orang juga yang nggak suka sama Paulus dan Barnabas. Ada orang-orang Yahudi juga yang tidak suka sama Paulus dan Barnabas. Mereka tidak suka kalau Paulus dan Barnabas itu bercerita tentang Tuhan Yesus dan menceritakan keselamatan kepada orang-orang di sana. Jadi orang-orang yang nggak suka ini menghasut tuh artinya mengajak orang-orang yang tadinya suka sama Paulus dan Barnabas, bahkan mau menyembah mereka, diajak jadi gak mau menyembah Paulus dan Barnabas. Tapi bukan cuma gak mau menyembah, diajak untuk membenci mereka. Gak cuma membenci mereka, tapi diajak untuk menghukum Paulus dan Barnabas. Loh, mereka gak salah apa-apa. Betul, mereka gak salah apa-apa. Tapi orang-orang ini berhasil meyakinkan orang-orang semua yang ada di kota itu untuk benci sama Paulus dan Barnabas. Bahkan untuk melempari Paulus dan Barnabas dengan batu. Kalau orang zaman dulu benci, nggak suka, mereka lemparin orang pakai batu. Kira-kira gimana kalau dilemparin? Orang pakai batu tuh dilemparin jadi gimana? Luka, betul. Sakit udah pasti. Tapi yang bahaya itu bisa mati kan? Bener gak? Kalau kena kepala, badan semua bisa mati. Bahaya. Jadi kalian hati-hati. Nggak boleh lempar-lempar pakai benda yang keras. Takut kena tangannya ya. Nah, tapi ini yang terjadi di kota Listra. Paulus dan Barnabas dibawa keluar sama orang-orang itu, keluar kota, di pinggir kota. Mereka di sana dilempari batu oleh banyak orang. Wah, pak puk. Kira-kira apa yang terjadi dengan Paulus dan Barnabas? Mereka luka nggak? Ya pasti ya. Tapi Tuhan melindungi mereka. Walaupun mereka terluka, mereka nggak sampai mati. Dan orang-orang percaya pada Tuhan Yesus di sana juga tetap masih ada orang-orang yang percaya, masih ada murid-murid Tuhan. Nggak banyak, tapi mereka datang ke sekeliling Paulus dan Barnabas saat itu dan menolong Paulus dan Barnabas untuk berdiri. Akhirnya Paulus dan Barnabas diselamatkan, berdiri, dan mereka kembali lagi ke kota. Mereka kembali ke kota, terus mereka pergi dulu memang ke kota tetangganya Derbe. Dan mereka kembali lagi masuk ke kota Listra. Kenapa mereka balik lagi? Karena mereka tahu orang-orang ini walaupun orang-orang jahat, kata orang nih ya, ini orang jahat kan begini. Tapi mereka itu sebenarnya perlu Tuhan. Paulus tahu mereka ini perlu Tuhan. Jadi kita harus kembali ke sana, harus memberitakan Injil lagi. Kita harus meyakinkan mereka untuk terima Tuhan Yesus. Dan mereka terima keselamatan dan hidup mereka diubahkan dari yang jahat bisa jadi yang baik. Itu tujuan Paulus dan Barnabas. Makanya mereka mau balik lagi walaupun ada orang-orang yang jahat sama mereka. Tapi mereka tahu pertolongan mereka datangnya dari Tuhan. Nah, adik-adik, seperti Paulus dan Barnabas, mungkin kita pernah mengalami hal-hal yang tidak enak. Ada orang-orang yang mungkin jahat sama kita. Ada orang-orang yang gak suka sama kita. Tapi kalau kita tetap melakukan yang benar, kita tetap menyenangkan Tuhan, jangan takut. Tuhan pasti bersama kita. Tuhan belain kita. Tuhan jagain kita. Supaya kita tetap selamat di dalam Tuhan. Tapi adik-adik, kalau ada yang jahat sama kalian, sampai menyakiti kalian, menyakiti secara fisik nih, badan kalian sakit, kalian harus bilang loh sama orang yang lebih dewasa, entah itu orang tua kalian, opa oma, atau guru kalian di sekolah, kalau sampai ada orang yang menyakiti kalian seperti itu. Tapi ingat,
walaupun kalian sedih pada saat ada orang yang jahat sama kalian, kalian ingat bahwa Tuhan ada di sana bersama dengan kalian. Tuhan tidak akan membiarkan kalian dicelakain. Tuhan tidak akan membiarkan kalian sendirian di sana. Tuhan bersama dengan kalian. Itu cerita firman Tuhan hari ini. Biar kita ingat terus, kemanapun kita pergi, sekalipun mungkin ada yang jahat sama kita, seperti ada yang jahat sama Paulus, kita tetap ingat bahwa pertolongan kita tetap ada. Dari siapa? Dari Tuhan. Tuhan siapa namanya? Tuhan Yesus. Good. Nah, untuk mengingat firman Tuhan hari ini, kita akan hafalkan ayat hafalannya tentunya. Oke, sama-sama sudah siap? Yang punya Alkitab boleh buka Alkitabnya, ada di Mazmur 121 ayat kedua. Ayatnya di mana? Mazmur 121 ayat 2. Kita baca sama-sama ya. Yang sudah punya buka Alkitabnya, yang tidak buka Alkitab ikuti Cici dulu ya. Nanti kita hafalkan sama-sama. Bunyi ayat hafalan kita hari ini adalah, pertolonganku ialah dari Tuhan. Sekali lagi sama-sama, pertolonganku adalah dari Tuhan. Semuanya ikuti ayat hafalannya ya. Pertolonganku adalah dari Tuhan. Sama-sama sekali lagi. Pertolonganku adalah dari Tuhan. Ayatnya di mana? Mazmur 121 ayat 2. Jadi kita tetap ingat ayat ini dalam hati kita, dan kita percaya pertolongan kita datang dari mana? Dari Tuhan. Good. Sekarang kita mau berdoa sama-sama. Kalian pernah ngerasain ada orang yang jahat sama kalian? Mungkin teman kalian, mungkin orang di sekitar kalian. Maukah kalian berdoa buat orang-orang itu biar Tuhan ubahkan hatinya supaya mereka bertobat seperti Paulus dan Barnabas berdoa buat orang-orang di Listra. Di sisi lain, yang kedua, maukah kita berdoa sama Tuhan, minta kekuatan Tuhan supaya kita tetap kuat dan tetap percaya Tuhan menyertai dan menolong. Oke, kalau mau, mari kita berdoa sama-sama. Bagaimana sikap doanya yang baik? Tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa. Cici akan berdoa buat kalian. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan hari ini. Engkau sudah mengajarkan kami melalui kehidupan Paulus dan Barnabas. Walaupun kehidupan mereka susah, sulit, bahkan mungkin ada orang yang jahat sama mereka, tidak suka sama mereka, tapi mereka tahu pertolongan mereka dari Tuhan. Dan Tuhan, Engkau benar-benar menolong dan menjagai mereka. Tuhan Yesus, kami mungkin juga mengalami orang-orang yang tidak suka sama kami. Ada orang yang pernah jahat pada kami, entah itu orang dewasa ataupun saudara kami ataupun teman kami di sekolah. Tuhan, tolong jamah hati mereka, biar hati mereka diubahkan Tuhan, supaya mereka menjadi orang-orang yang baik hati juga Tuhan. Dan kami berdoa biar hati kami juga tidak menjadi marah, tidak menjadi kesal, tidak menjadi sedih berkepanjangan, karena kami tahu Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kami dan menolong kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, karena pertolongan kami hanya dari Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Allah sudah menolong kami, sedang menolong kami, dan akan terus menolong kami. Di dalam nama Yesus, kami percaya akan firman-Mu. Yang percaya katakan, amin. Demikian firman Tuhan hari ini. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan di ibadah online yang lain. Tuhan berkati adik-adik. Happy Sunday. Bye-bye. Jumpa lagi di Kids News. Aku mau ingetin teman-teman untuk memberikan persembahan di kontak atau amplop yang ada di rumah kalian masing-masing, atau menggunakan QR Code dengan bantuan mama papa.
Dan ini adalah nomor WA untuk teman-teman dapat memberikan kesaksian atau minta didoakan. Jangan lupa follow Instagram dan Facebook Live Kids serta subscribe YouTube channel Live Kids ya teman-teman. Bagi mama papa yang belum tergabung di WA group kelas Live Kids, yuk segera menghubungi Live Kids. Dan aku juga mau ajak teman-teman untuk beribadah secara onsite Live Kids di gereja kalau kalian dalam keadaan sehat ya. Sekian Kids New hari ini. God bless you. Halo adik-adik Live Kids, Cici Koko mengajak adik-adik beribadah Live Kids secara onsite di jam-jam yang ada dan dipastikan adik-adik berkeadaan sehat ya. Dan mulai bulan Juni 2024, ibadah onsite Live Kids selain diadakan di GSJ Bethlehem Surya Kencana di jam 8, jam 11, dan jam 5 sore, juga diadakan di The Central Sentul pada hari Minggu jam 8 pagi dan di C4 Tunas Harapan di hari Sabtu jam 5 sore. Untuk info lebih lanjut, kalian bisa menghubungi nomor Live Kids di bawah ini ya. Sistem transaksi kehadiran adik-adik di ibadah onsite di 3 tempat ini menggunakan kartu absen. Jadi, setiap hari ibadah jangan lupa dibawa kartunya dan di-tap di mesin absensi. Dan yang pasti kalian jangan sampai hilang ya adik-adik. Untuk adik-adik yang belum mendapatkan kartu, kalian dapat menghubungi guru kelas masing-masing saat hadir di ibadah onsite. Hadiah kerajinan juga akan dihitung berdasarkan jumlah kehadiran adik-adik di ibadah onsite sesuai data yang masuk di sistem absensi Live Kids. Untuk adik-adik yang belum bisa beribadah Live Kids secara onsite, dapat beribadah secara online di YouTube Live Kids jam 9.30. Untuk adik-adik dan papa mama juga bisa dimohon memperhatikan info-info yang ada di grup WA kelas Live Kids atau media sosial Live Kids agar tidak ketinggalan info seputar kegiatan Live Kids ya. See you adik-adik, bye-bye!